Nggak apa-apa. Maksud saya adalah kalau minta tolong sama orang itu harus sabar dan sopan. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf sama saya. Saya cuman bilang kalau minta tolong sama orang harus sabar kuncinya. Kedua, sopan. Ngerti? Ya udah, siapkan data-datanya. Alah, oke, bye-bye. Oke, ya ini saya ingin katakan pada kalian semua bahwa kalau kalian minta tolong sama orang, tolong sabarnya ditambahin, sopannya juga ditambahin ya. Nggak boleh loh. Minta tolong terus habis itu nggak ada sopan-sopannya, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kita harus ada sopannya dan sabarnya. Karena kalau kita nggak sopan, siapa yang mau nolong kamu? Yang bermasalah kamu. Emangnya saya yang bermasalah? Kalau kalian tidak sabar, terus apa hubungannya sama saya? Bener nggak? Saya mencari orang nih sampai ngomong jenderalnya sendiri yang akan turun. Bener nggak? Jadi ya harus sabar, ngerti sabar operator. Jadi jasa spam ke nomor garangan lho gratis ono jasa spam ini kok Junaidi dhewe kok dadi garangane hati-hati wae kok. Ora usah dadi jasa spam Junaidi. Jadi teman-teman semuanya, semua orang itu punya masalah, semua orang itu bermasalah, tapi perlu sabar. Kenapa? Sabar itu sangat penting, sopan juga sangat penting. Jadi jangan sesekali kalian seenaknya sendiri minta tolong sama orang. Lah kalau sama Miss Yuni, mungkin Miss Yuni nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Mbak Herlia, wis tak celuk Mbak Murni Motor, terima kasih. Ani Channel, terima kasih. Jadi kesopanan itu sangat diperlukan ya. Nggak akan ada orang yang menolong kamu jika saat kamu minta tolong nggak sopan. Tidak ada orang yang akan membantu kamu saat kamu minta bantuan nggak sopan. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang ada di luar sana, minta tolong sama siapapun. Harus dijaga dua-duanya ini. Sabar dan sopan. Kalau nggak diangkat teleponnya jangan marah, jangan buat status. Kalau sopan, saat ngomong kalian ngegas, kita yang membantu malah males. Karena effort yang diberikan itu sangat besar sekali. Ingat, kesalahan itu kalian yang melakukan. Dan saya cuman pendengar. Bener nggak? Jadi langsung rasa sabar dan sopan itu harus ada lah. Orang sakit itu harus sabar dan sopan. Orang sakit, ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah sakit dan saya nggak sabar dan nggak sopan minta tolong sama dokter karena merasa bahwa saya sakit. The first priority harusnya saya. Nggak dipeduliin Mbak sama dokternya saya. Kakiku jengat-jengat, mangat-mangat itu nggak dipeduliin. Pada akhirnya saya harus merubah sifat saya sendiri, sikap saya sendiri agar lebih sopan lagi. Jadi buat teman-teman ingat-ingat ya, minta tolong sama orang dalam hal apapun. Sopan dan sabar itu sangat-sangat penting sekali. Posisi sakit, jangan karena merasa sakit, merasa teraniaya, saat minta tolong sama orang nggak ada sopan-sopannya, nggak ada sopan-sopannya, nggak ada sabar-sabarnya. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Jadi kesabaran dan kesopanan saat kalian bermasalah itu sangat diperlukan. Jadi kalau kalian minta tolong sama orang dan orangnya nggak mau nolong itu bukan salah dia. Nggak ada yang salah. Dia nggak mau nolong kamu itu bukan salah dia, Mbak. Jadi jangan didramalisir. Seolah-olah orang tidak mau menolong kamu. Katanya dewa penolong, tapi pada kenyataannya saat ada orang membutuhkan nggak mau nolong. Loh yuk. Kamu harus nolong dirimu sendiri. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Jangan mengharapkan orang lain nolong kamu. Nggak ada. Bapak ibumu aja nggak bisa selamanya nolong kamu. Suamimu, istrimu tidak bisa selamanya menolong kamu. Anakmu tidak selamanya bisa menolong kamu. Yang bisa menolong kamu adalah dirimu sendiri. Attitude-mu, waduh. Kesopananmu yang akan menolong kamu. Kesabaranmu yang akan menolong kamu. Jadi jangan gas-gasan. Ini, saya tidak peduli siapapun kamu, betapa hebatnya kamu, betapa kayanya kamu, betapa pinternya kamu. Kalau kamu tidak punya dua ilmu ini, kesabaran dan kesopanan akan hilang semuanya. Ya ini pesan saya buat teman-teman ya, sabar dan sopan itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak peduli sama orang atas ataupun orang bawah. Jangan menyepelekan orang bawah dan hanya mendangak ke atas. Bener nggak? Jadi jangan seenak-enaknya sendiri. Biasanya kalau kita butuh itu sembarang uang diwamuk, kesenggol sidik nesu.
Kowe lek kandung loro iki senggol titik nesu gawanane gak penak ati. Lho, kowe saiki lagi di apa ya? Diperingatkan sama Tuhan, dikai penyakit loh, kok ngamuke malah ditambahi, bukan sabare ditambahi malah ngamuke ditambahi. Yo penyakitan iki tradilingnya mbek sing kuwasa. Lagi di apa ya? Diingatkan sama Tuhan. Bener Miss, kita harus bisa sabar dan juga sopan dalam segala hal. Karena banyak kita yang menolong diri kita sendiri. Bener, sopan sabar itu penting. Selamat sore Miss, moro-moro minta tolong orang dalam call Pak Beni. Waduh, beliau bisi Bu, oke sing diurusi Bu, yo sing sabar. Nah, jadi ingat ya, saya selalu bilang sabar, sopan. Apapun itu yang terjadi. Saya punya cerita yang dimana saya pernah mendengarkan ini dari Pak Faiz dan juga Abdi Suwardi ya, Abdi Suwardi. Nah, ini anak ini pinter sekali di Amerika, dia itu jago A+. Selalu nilainya dia A+. Dia bisa diprediksi bahwa dia akan menjadi seorang jenderal di satu tempat ya di Amerika sana karena kecerdasannya yang sangat dahsyat sekali. Jadi ini sudah diprediksi, ini orang ini pinter sekali. Pinter, IQ-nya pinter sekali. Tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Saat itu dia mendapatkan amin. Ya A+ dan amin. Dia tuh selalu dapat A+, tapi tiba-tiba di satu mata pelajaran dia mendapatkan amin. Tanpa mengoreksi, tanpa sabar, tanpa tepuk dada tanya selera, apa yang dia lakukan? Dia menembak dosennya. Karena dia marah, kenapa saya selalunya A+? Kenapa hari ini saya amin? A itu sudah bagus loh. Cuman bedanya amin dok. Itu dia marah sekali, akhirnya dia menembak dosennya. Seseorang yang harusnya jadi jenderal, seseorang yang harusnya jadi direktur, seseorang yang harusnya jadi CEO, berakhir di penjara. Kenapa? Karena emosi. Emosi gak terima diarani amin. Padahal biasanya tiap harinya, tiap tahunnya itu A+ nilai-nilainya dia. Lihatlah, orang yang diprediksi menjadi seorang yang sangat hebat, bisa jatuh sejatuhnya di penjara. Bisa kebayang gak keluar penjara dia jadi apa? Mau jadi apa? Bener gak? Itu apa? Karena emosi. Karena kesabaran dan kesopanan yang kurang. Jadi buat teman-teman saya selalu menyatakan, etika itu sangat penting sekali ya. Etika itu sangat penting sekali. Akhir-akhir ini orang gak peduli. Bodoh amat. Bodoh amat. Gak peduli. Dengan sopan santun itu orang sudah gak peduli. Dengan kesabaran itu gak peduli. Berapa banyak orang yang berakhir di penjara nih akhir-akhir ini? Karena menuruti hawa nafsu dan gaya. Takut dikatakan orang rendah. Saya sendiri merasa malu jika ada orang yang menyatakan diri sendiri pintar sekali. Dia menguasai dalam segala hal. Bagaimanapun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman, jika kita punya masalah, bukan cuma kamu yang punya masalah, semua orang punya masalah. Karena itu harus bersabar. Harus bersabar dan bersabar. Kalau kalian tidak sabar, maka apa yang akan terjadi? Ya, kecewa, menyesal seumur hidup. Tapi apa gunanya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menyesal seumur hidup karena semuanya sudah berlalu. Sebentar, tak simpen dulu nomornya mbaknya tadi. Ketipu PT 15 juta. Biar saya ingat, soalnya saya nggak ingat. Ketipu PT 15 juta. Ya, buat teman-teman, sekali lagi, sopan santun dan kesabaran itu sangat dipentingkan sekali. Banyak orang-orang jatuh lebih dalam lagi karena kalian tidak punya rasa sopan dan santun yang kuat ya. Jadi lebih mementingkan diri sendiri. Jadi saya hanya mengingatkan saja sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam segala hal dan di dalam segala tindakan. Jadi itu pesan saya. Kalau kalian percaya ya silahkan, kalau enggak yo serapopo uji nyali. Jadi ini saya lagi nelpon PT-nya nih.
Apakah diangkat atau tidak? Kita lihat aja ya, sebentar. Selamat sore. Selamat sore. Bukti. Oke, saya butuh bukti-bukti kalau dia minta uang semuanya itu, surat-surat yang kamu tanda tanganin, surat-surat MD itu kamu kirimkan ke saya. Jadi PT-nya apa, semuanya itu harus lengkap, kartu namanya juga.